Banyak orang kita teman-teman sekalian mirip seperti penonton bola. Mohon maaf saya berikan contoh ini. Kalau dia lihat pemain bola, mungkin pemain bola sudah 15 tahun latihan bola. Sudah biasa tendang penalti, sudah biasa ngover bola, sudah biasa segala macam lah. Lalu kemudian dia lakukan satu kesalahan saja. Berapa banyak penonton yang teriak, suruh ganti, lengserkan dan segala macam hal. Tanpa dia berpikir panjang, mungkin orang ini sekarang meleset penaltinya, tapi 2-3 menit ke depan mungkin dia cetak gol. Mungkin kalau dia yang sedang protes ini dimasukkan ke lapangan, belum tentu dia bisa tendang bola. Begitu gampangnya orang langsung meminta untuk digantikan. Padahal sebenarnya kita punya batas waktu. Ada 5 tahun, mereka memimpin, bisa berikan kesempatan. Ada satu hal yang menarik teman-teman sekalian, Bapak sekalian rahimakumullah, Imam Haram di Masjid Haram Mekah, kalau Anda mengikuti, apalagi kalau yang ngerti bahasa Arab tanpa mengurangi penghormatan, hampir di setiap khutbah Jumat mereka, bahkan semua khutbah Jumat, hampir di setiap kunut witir mereka di Ramadan selama sebulan penuh. Apalagi di malam-malam ganjil kayak malam 23, malam 25, malam 27 yang dianggap Lailatul Qadar, mereka pasti sebut nama rajahnya. Mereka sebut agar pemimpin mereka diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan hidayah, petunjuk supaya menjalankan bermanfaat bagi negara, bagi masyarakat, bagi agama, bagi manusia. Dan mereka selalu ya mendukung itu. Dan itu jadikan sebagai doa. Kenapa kita tidak lakukan perbuatan seperti ini? Padahal Imam Ahmad mengatakan itu kewajiban bagi setiap muslim. Ini satu sisi. Dan sebagai penutup saudaraku seiman, adalah poin yang tidak kalah penting, bagaimana sebaliknya pemimpin kepada masyarakat. Ini juga perlu dibahas mungkin dalam 1-2 menit saja insya Allah. Setelah pemimpin kita berikan haknya, tentu Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan harus kebaikan. Kalau masyarakat sudah berbuat baik pada pemimpin, pemimpin harus juga berbuat baik pada masyarakatnya. Ini juga bagian dari syariat. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin istar'ahu Allahu wa ra'iyyah, falam yuhithu binushin, wa illa harramallahu alaihi al-jannah." Dalam hadis Bukhari. Tidak ada seseorang yang jadikan pemimpin oleh Allah. Allah sudah mudahkan dia jadi pemimpin. Kemudian dia tidak memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya atau yang sudah dijanjikan, atau dia berkhianat terhadap masyarakatnya, maka Allah akan haramkan baginya surga. Begitu dalam riwayat lain, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah." Tidak ada seorang hamba yang Allah jadikan pemimpin untuk satu komunitas, yamutu yawma yamutu, kemudian dia mati, wa huwa ghashun lira'iyati, dan dia menipu masyarakatnya, illa haramallahu alaihi jannah, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Dalam hadis yang lain riwayat Tabarani, kata Nabi SAW, "Asyaddun nasi adaban yawmal qiyamah imamun jair." Orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah pemimpin yang justru jair. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum. Saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepada Allah dari Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di hari Jumat saudaraku seiman ada waktu mustajab, di mana Nabi SAW menyampaikan dalam 2 buah hadis beliau. Yang pertama, dua-duanya hadis yang sahih. Lalu Jumat itu ada 12 waktu, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa kecuali diijabah. Dan fokuslah lebih banyak berdoa selepas asar sampai terbenam matahari. Dalam riwayat yang kedua, kata Nabi SAW, di hari Jumat ada waktu mustajab bagi setiap muslim yang berdoa. Dan itu terjadi pada saat khatib mulai di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua ini. Maka mari kita hadirkan hati dan fikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat, dan juga Dia pasti akan menerima doa orang-orang beriman bila mereka ikhlas dalam mendoakan diri mereka dan juga apapun yang mereka minta kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Engkau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau menerima puji-pujian kami dan Engkau jadikan sebagai tambahan amal soleh kami pada hari kiamat. Kami memuji-Mu ya Allah sampai Engkau memaafkan dosa-dosa kami dengan puji-pujian ini. Kami memuji-Mu seperti mana puji-pujian para malaikat-malaikat-Mu, para nabi-nabi dan rasul-Mu, dan orang-orang pilihan-Mu. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali karena menjalankan satu kewajiban yang Kau bebankan kepada kami, yaitu sholat Jumat. Terimalah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib. Kami ikhlas atau kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan juga sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, dosa apapun yang pernah kami kerjakan,
baik kedua orang tua kami, kerabat kami, bahkan muslimin dan muslimat. Maafkanlah ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana Engkau lahirkan kami dan hidupkan kami di negeri ini, jagalah kemerdekaan kami, persatuan kami dan persatuan kami. Ya Allah, satukan hati-hati kami, satukan juga tujuan dan misi kami untuk menjaga nikmat yang besar ini.